Halo teman-teman semua, kalian udah nggak asing yang namanya dengarnya Nvidia, yaitu VGA yang sering kita jumpai di era sekarang ini. Dulunya Nvidia sudah ada di sejak tahun 1990-an. Jadi di sini kita akan menjelaskan lengkap tentang perkembangan Nvidia dari awal muncul hingga tahun saat ini. Oke, jadi kita di sini udah ada bersama Kak Pur untuk menjelaskan tentang bagaimana perkembangan Nvidia dimulai. Oke, Kak Pur bisa dimulai. Oke, baik, yang pertama itu awal disebut era GeForce itu tahun 1999. Nvidia itu merilis GeForce 256 sebagai GPU pertama dengan hardware VNL dan arsitektur NV10. Itu yang mempopulerkan istilah GPU tahun 2000. GeForce hadir dengan peningkatan performa sementara varian FX mendominasi pasar menengah. Lalu tahun 2001, GeForce menjadi GPU pertama yang programmable shader sederek 8. Lalu tahun 2002, GeForce 4 meningkatkan performa dengan menghadirkan fitur multi monitor NQ dengan seri T142000 atau T14600 yang sangat populer. Oke, nah itu kita bisa lihat dari perkembangan awal dari dia mulai rilis ya. Kemudian kita lanjutkan dengan era selanjutnya. Jadi silakan apa? Oke, jadi masuk ke era shader dan PCI Express pada 2003. GeForce FX menjadi langkah awal menuju reksiden meski kurang efisien. Lalu di tahun 2004, GeForce 6 series membawa dukungan shader 3.0 dan teknologi AI dengan 6600 GB dan 6800 Ultra sebagai seri unggulan. Lalu di tahun 2006, GeForce 8 series menghadirkan United shader dan CUDA memberikan 4800 US sebagai ikon GDR. Oke, baik, terima kasih Kak Pur atas penjelasan dari tahun awal 1900-an hingga tahun 2008. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke narasumber berikutnya. Oke, selanjutnya kita bersama narasumber yang kedua yaitu Kak Andre. Jadi kita bersama Kak Andre akan menjelaskan tentang Nvidia pada tahun 2008 hingga 2014. Bisa disebutkan era apa saja dan produk apa saja yang dibuat. Baik, di sini menjelaskan pada tahun 2008 hingga 2014 disebut era komputasi modern. Berawal di tahun 2008, GTX 200 series meningkatkan kompetensi paralel, CUDA dan GPU. Lanjut tahun 2010 ada GTX 400 atau 500 series dengan arsitektur Fermi memperkuat Tessellation dan menjadikan dasar GPU profesional. Lanjut pada tahun 2012, GTX 6000 sampai 700 series Kepler menghadirkan efisien tinggi GPU boost dan TXAA tahun 2014. Lanjut GTX 900 series atau Maxwell unggul dalam efisien daya dengan GTX 970 hingga 980 sebagai favorit gamer. Lanjut di era serta populer di esport tahun 2018, RTX 20 series Turing memperkenalkan ray tracking, tensor cores dan DLSS. Dan lanjut pada tahun 2020, RTX 30 series Ampere meningkatkan performa ray tracing dan AI dengan DLSS 2.0 sebagai keunggulan utama. Lanjut tahun 2020, RTX 40 series ada low plate menambahkan DLSS 3 dan frame generation dipimpin oleh RTX 4090. Baik, seperti itu tadi penjelasan dari tahun 2008 hingga 2022. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan narasumber berikutnya. Oke, setelah tadi dijelaskan oleh Kak Andre, kita masuk ke narasumber yang ketiga yaitu Kak Chandra. Bisa dijelaskan selanjutnya apa Kak? Oke. Pada tahun 2024 sampai 2025, Nvidia diperkirakan memperkenalkan RTX 50 series yang berbasis arsitektur Blackwell. Di generasi ini membawa integrasi AI lokal yang jauh lebih dalam, peningkatan signifikan dalam ray tracing, serta efisiensi daya yang lebih tinggi. Arsitektur Blackwell digadang-gadang menjadi penghubung antara GPU gaming dan era baru AI ini. Nah, itu tadi perkembangan terakhir dari Nvidia series. Kemudian kita bisa masuk ke bagian kesimpulan dari semua penjelasan kita hari ini. Dari poin yang saya peroleh tiap generasi dapat disimpulkan bahwa GPU selalu membawa peningkatan besar baik dari performa, visual maupun kecerdasan komputasi.
Dengan hadirnya arsitektur Blackwell di seri RTX 50, Nvidia semakin fokus ke teknologi AI PC. Singkatnya, GeForce sudah jadi bagian penting yang membentuk dunia grafis dan komputasi modern yang kita pakai sekarang. Intinya, Nvidia GeForce bukan cuma ngebentuk perkembangan dunia grafis, tapi juga bikin GPU jadi pusat dari teknologi modern yang kita pakai sekarang. Nah, perkembangan teknologi itu semakin cepat ya, semakin seperti inilah kita bisa pakai dan makin tinggi pokoknya kita gunakan. Oke, kita cukupkan hari ini. Sepertinya sudah cukup jelas tentang perkembangan Nvidia pada awal rilis hingga bertahan di era saat ini. Kami semua mengucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan pengucapan maupun tulisan. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.